Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratna Dewi Jayanti, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 yang akan menjadi moderator. Kami akan menyajikan materi mengenai strategi in action. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya untuk mengenalkan anggota kelompok kami. Untuk yang pertama ada Aprilia Cipta dengan nomor NIM 2162045. Yang kedua ada Ariska Kurniaratri dengan nomor NIM 2162036. Dan yang terakhir ada Sasa Nobita dengan nomor NIM 2162107. Untuk materi yang pertama saya bacakan. Strategi in action. Dalam strategi in action ada 4 hal penting. Yang pertama ada tujuan jangka panjang perusahaan. Yang kedua ada jenis-jenis strategi perusahaan, yang ketiga ada strategi integrasi, dan yang terakhir strategi intensif. Lalu tujuan jangka panjang perusahaan. Tujuan jangka panjang didefinisikan sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan strategi tertentu untuk dicapai oleh perusahaan selama periode waktu tertentu, biasanya 5 tahun. Perencanaan jangka panjang ada 7. Profitabilitas, produktivitas, posisi kompetitif, pengembangan karyawan, hubungan dengan karyawan, kepemimpinan teknologi, dan tanggung jawab kepada masyarakat. Manfaat tujuan jangka panjang sendiri memberi pemahaman terhadap stakeholder tentang masa depan organisasi. Yang kedua, dasar pengambilan keputusan yang konsisten kepada manajer, meminimalisir potensi konflik, mendorong usaha dan pencapaian. Tanpa tujuan jangka panjang, harapan perusahaan tidak akan tercapai. Dan yang terakhir, desain dan organisasi pekerjaan. Tips untuk menetapkan tujuan jangka panjang. Yang pertama, mengatasi kendala budaya. Yang kedua, menetapkan kembali visi dan tujuan jangka panjang. Mengidentifikasi kemampuan jangka panjang yang dibutuhkan, mengombinasikan sudut pandang jangka pendek dan jangka panjang, tetap melihat megatrend, dan yang terakhir menjadi disiplin dan konsisten. Untuk slide selanjutnya yaitu strategi perusahaan. Strategi menurut para ahli, yang pertama menurut Kandler pada tahun 1162. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Dan strategi menurut para ahli yang kedua yaitu Lane, Christensen, Edwards, dan Good pada tahun 1165. Strategi adalah alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan demikian, salah satu fokus strategi adalah memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak ada. Strategi menurut para ahli yang ketiga, Porter, pada tahun 1185. Strategi ialah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing. Untuk slide selanjutnya yaitu jenis-jenis strategi perusahaan. Yang pertama, corporate strategi. Strategi korporat, strategi pada level puncak berupa untuk menentukan arah dan keterpaduan dari perusahaan. Dan yang kedua, bisnis strategi. Strategi bisnis ini pada level unit bisnis yang dikenal dengan istilah SBU, strategi bisnis unit, merupakan strategi yang ditetapkan pada peringkat divisi perusahaan. Divisionalisasi organisasi perusahaan ini diperlukan dengan adanya pertumbuhan usaha. Yang ketiga, fungsional strategi atau biasanya disebut dengan strategi fungsional. Strategi ini memfokuskan perhatiannya pada pemanfaatan atau memaksimalisasi sumber daya secara produktif. Untuk slide yang ketiga, selanjutnya ini strategi integrasi. A.
strategi integrasi ke depan, biasanya disebut dengan forward integration. Strategi dengan cara menambah porsi kepemilikan atau meningkatkan kontrol terhadap distributor atau retail. Dan yang kedua atau yang B, strategi integrasi ke belakang, backward integration. Strategi dengan mencari atau meningkatkan kontrol terhadap supplier. Strategi ini diterapkan ketika supplier tidak dapat dipercaya. Dan yang C, strategi integrasi horizontal, horizontal integration. Strategi dengan cara mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol terhadap perusahaan kompetitor. Untuk slide selanjutnya yaitu strategi integrasi ke depan, biasa disebut dengan forward integration. Ada 6 kriteria yang mengindikasikan bahwa forward integration dapat dilakukan secara efektif, yaitu yang pertama, ketika distributor perusahaan saat ini terlalu mahal atau tidak dapat dipercaya atau tidak mampu memenuhi kebutuhan distributor perusahaan. Dan yang kedua, ketika ketersediaan jumlah distributor sangat terbatas sehingga memberikan keuntungan yang kompetitif bagi perusahaan yang melakukan forward integration. Dan yang ketiga, ketika organisasi bersaing dalam industri yang berkembang dan diharapkan untuk terus berkembang pesat. Ini merupakan faktor karena forward integration mengurangi kemampuan organisasi untuk membuat variasi jika basic industri goyah. Dan yang keempat, ketika sebuah organisasi mempunyai modal dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mengelola bisnis baru, yaitu mendistribusikan produk mereka sendiri. Dan yang kelima, ketika keuntungan dari produksi stabil tinggi ini menjadi pertimbangan, karena organisasi dapat meningkatkan prediksi permintaan. Dan yang keenam, ketika distributor atau retail mempunyai profit margin yang tinggi. Untuk slide selanjutnya, strategi integrasi ke belakang, backward integration. Di sini ada 7 kriteria yang menjadi indikator bahwa backward integration efektif. Yang pertama, ketika supplier terlalu mahal atau tidak dapat dipercaya. Dan yang kedua, ketika jumlah supplier sedikit dan jumlah pesaing banyak. Dan yang ketiga, ketika organisasi bersaing dalam industri yang berkembang dengan cepat. Dan yang keempat, ketika organisasi mempunyai modal dan SDM untuk mengelola bisnis baru dalam menyediakan bahan baku sendiri. Dan yang kelima, ketika keuntungan harga stabil penting. Keenam, ketika supplier saat ini mempunyai profit margin yang tinggi. Dan yang ketujuh, ketika organisasi membutuhkan sumber daya dengan cepat. Untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Strategi integrasi horizontal atau horizontal integration. Horizontal integration menjadi efektif apabila ketika perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari karakteristik monopolistik dalam area tertentu tanpa disaingi oleh pemerintah. Yang kedua, ketika perusahaan pesaing dalam sebuah industri yang berkembang. Yang ketiga, ketika peningkatan skala ekonomi memberikan keuntungan bagi pesaing. Yang keempat,
ketika perusahaan mempunyai modal dan bakat yang dibutuhkan untuk mengelola dengan sukses perluasan organisasi. Yang terakhir, ketika pesaing sedang terguncang karena kekurangan keahlian manajerial atau sumber daya tertentu yang dibutuhkan oleh organisasi. Strategi-strategi intensif. Yang pertama, marketing penetration, yaitu strategi untuk meningkatkan penjualan dengan cara usaha-usaha pemasaran seperti penambahan personil pemasaran, meningkatkan biaya iklan, promosi yang lebih ekstensif, dan publikasi yang lebih banyak. Yang kedua, market development, yaitu strategi untuk meningkatkan penjualan dengan mengenalkan produk di pasar baru. Yang ketiga, product development, yaitu strategi untuk meningkatkan penjualan dengan cara memperbaiki atau memodifikasi produk yang sudah ada. Market penetration, pedoman yang memungkinkan penetrasi pasar strategi yang efektif, yaitu ketika pasar saat ini belum jenuh dengan produk atau jasa tertentu. Yang kedua, ketika tingkat pemakaian konsumen saat ini dapat dinaikkan secara signifikan. Yang ketiga, ketika pangsa pasar pesaing utama menurun sementara total penjualan industri meningkat. Yang keempat, ketika korelasi antara pengeluaran penjualan euro dan pemasaran euro secara historis tinggi. Yang terakhir, ketika meningkatkan skala ekonomi memberikan keunggulan kompetitif yang besar. Market development, pedoman yang memungkinkan pengembangan pasar strategi efektif, yaitu saluran distribusi yang baru dapat dipercaya, murah, dan berkualitas baik. Yang kedua, perusahaan menjalankan usahanya dengan baik. Yang ketiga, ada pasar yang belum digunakan atau belum penuh. Yang keempat, perusahaan membutuhkan sumber daya untuk mengatur pasar yang baru. Yang kelima, perusahaan memiliki kelebihan kapasitas produksi. Yang terakhir, industri pasar perusahaan telah menjadi global. Product development, pedoman pengembangan produk menjadi strategi yang efektif, yaitu yang pertama, produk yang dihasilkan perusahaan telah berada dalam tahap dewasa, sehingga konsumen tertarik. Yang kedua, untuk mencoba produk baru. Yang ketiga, perusahaan berkompetisi dalam industri yang memiliki karakteristik perubahan teknologi yang cepat. Yang keempat, perusahaan pesaing menyediakan produk dengan kualitas dan harga yang bersaing. Yang kelima, perusahaan berkompetisi dalam industri yang tumbuh dengan cepat. Yang terakhir, perusahaan memiliki kemampuan meneliti dan berkembang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.